Di belahan dunia, banyak terjadi konflik perang antar manusia yang menewaskan banyak masyarakat sipil sebagai korbannya. Namun, apa jadinya jika perang itu dilakukan oleh manusia melawan hewan? Dan menariknya lagi, hewannya pula yang memenangkan perang tersebut. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi di negara tetangga kita, yaitu Australia. Kisah ini menggambarkan pertempuran tak terduga antara militer Australia dengan sekelompok burung besar emu yang mengancam pertanian di Australia Barat. Mari kita ulas bersama bagaimana konflik aneh ini bisa terjadi. Inilah Perang Emu. Perang yang terjadi pada tahun 1932 merupakan salah satu episode paling menarik dan sekaligus paling absurd dalam sejarah Australia. Burung emu merupakan spesies endemik Australia yang dikenal sebagai burung terbesar kedua di dunia setelah burung unta. Tingginya bisa mencapai 1,5 meter dengan berat hingga 55 kg dan telah lama menjadi bagian integral dari ekosistem benua tersebut. Kemampuan berlari emu bisa mencapai 50 km per jam, dan perilaku nomadennya memungkinkan emu untuk menjelajahi berbagai habitat, dari padang rumput hingga hutan sabana. Burung emu termasuk ke dalam hewan omnivora oportunistik dengan memakan berbagai macam tumbuhan dan hewan kecil, seperti buah-buahan liar, biji-bijian, rumput, dedaunan, hingga serangga kecil. Pola makan yang beragam ini memungkinkan emu untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Namun, dikarenakan fleksibilitas ini juga membawa emu ke dalam konflik dengan manusia, terutama para petani. Warga Australia telah lama berinteraksi dengan burung emu. Terkadang mereka dianggap sebagai hama, dan terkadang mereka dibanggakan sebagai satwa liar endemik dari Australia. Sikap pemerintah terhadap emu juga seringkali berubah-ubah. Terkadang mereka menggolongkan sebagai hama, kemudian sebagai spesies yang dilindungi, dan kemudian sebagai hama lagi. Hal ini dikarenakan saat itu pemerintah Australia sedang menghadapi situasi sulit pasca perang, dan tindakan emu yang merusak lahan pertanian menyebabkan rencana pertanian yang diprogramkan pemerintah hancur dan gagal. Hal ini juga menyebabkan puluhan ribu petani terjerumus ke dalam kondisi kesulitan dan kemiskinan. Sementara itu, hasil panen yang dihasilkan petani tersebut sangatlah sedikit. Saat itu, permasalahan burung emu bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi Australia pasca perang. Alkoholisme dan insiden bunuh diri meroket di bawah kondisi yang menyedihkan ini. Harga gandum anjlok sepanjang dekade, dan pada tahun 1929 pasar saham Amerika Serikat mengalami kejatuhan yang menyebabkan depresi besar dan menghantam Australia lebih parah daripada yang terjadi di Amerika Serikat. Hal ini diperparah oleh kekeringan yang melanda Australia yang tidak hanya merugikan warga Australia, tetapi juga berdampak pada satwa di sana, termasuk diantaranya adalah burung emu. Kisah ini mencerminkan ketegangan antara manusia dan alam serta kondisi sosial ekonomi saat itu. Peristiwa ini berakar pada masa setelah Perang Dunia Pertama, ketika banyak veteran Australia kembali ke tanah air mereka dengan harapan untuk membangun kembali hidup mereka. Banyaknya veteran Australia yang menderita cedera fisik dan mental merupakan dampak dari Perang Dunia Pertama yang sangat mendalam untuk dirasakan. Di tengah situasi ini, pemerintah Australia mulai merancang pemukiman kembali bagi para veteran tersebut untuk menggugah harapan hidup mereka di tengah depresi akibat perang. Namun, upaya ini seringkali gagal, terutama karena kualitas tanah yang buruk dan keterbatasan pengalaman para veteran dalam pertanian. Situasi pasca perang yang semakin memburuk dirasakan oleh para veteran, dan keberadaan burung emu dianggap sebagai hama karena mulai merusak tanaman para petani. Pada tahun 1922, pemerintah Australia mengubah status emu dari spesies asli yang dilindungi menjadi hama. Ini karena emu sering merusak tanaman penting seperti gandum dalam jumlah yang besar. Mereka menerobos pagar petani dan membuat lubang yang memungkinkan hama lain seperti kelinci dapat masuk dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Hal ini bukan hanya menambah beban mental para petani, tetapi juga memicu ketidakpuasan terhadap pemerintah. Puncaknya adalah pada tahun 1932. Terjadi migrasi burung emu yang luar biasa akibat kekeringan.
Hal ini menyebabkan kerusakan masif pada tanaman gandum di Australia Barat, terutama di distrik Champion. Distrik ini didominasi oleh para veteran Perang Dunia I yang telah ditempatkan di lahan marginal sebagai bagian dari program pemerintah. Para petani yang tidak berpengalaman ini telah berjuang sejak awal. Dan pada saat Perang Emu terjadi, seperempat dari mereka telah meninggalkan lahan mereka. Migrasi emu berskala besar ini mengancam akan menimbulkan kerugian ekonomi yang serius bagi wilayah tersebut di tengah depresi besar yang melanda dunia akibat perang. Meskipun petani diizinkan oleh pemerintah menembak emu karena statusnya sebagai hama, sumber daya mereka sangatlah terbatas. Pemerintah merespons permintaan bantuan petani melalui Menteri Pertahanan saat itu, yaitu George Pierce. Ia percaya bahwa mengirim tentara profesional untuk membantu para petani akan menunjukkan bahwa pemerintah serius menanggapi kekhawatiran para veteran. Awal mula Perang Emu terjadi di Australia Barat pada 2 November 1932. Saat itu Menteri Pertahanan George Pierce mengirim pasukan yang terdiri dari 3 tentara yang dikomandoi oleh Mayor Gwyneth Purves, yaitu Aubrey Meredith, dan 2 lainnya adalah Sersan S. McMurray dan penembak G. O'Halloran. Peluru sudah dihabiskan dalam operasi ini selama 2 minggu dengan 2 senjata mesin Lewis. Hal ini membuat tentara Australia menganggap emu sebagai pemenang dari perang ini dan mulai menghentikan operasi ini. Setelah beberapa media tidak hanya memberitakan fakta, tetapi juga menyoroti aspek konyol dari perang ini. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Australia mulai melihat peristiwa ini dengan pandangan yang lebih lucu, meskipun realitas di baliknya adalah penderitaan banyak orang, khususnya adalah para petani veteran pada zaman itu. Di akhir operasi ini, meskipun ada klaim bahwa 1000 emu telah berhasil dilenyapkan, burung-burung ini terus menjadi masalah yang mengganggu. Usaha untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh emu tidak berhenti di situ. Para petani terus meminta bantuan tanpa henti, tetapi pemerintah selalu gagal memenuhi permintaan mereka. Pada akhirnya, pemerintah kemudian memasok amunisi kepada petani dan menciptakan hadiah untuk perburuan emu. Strategi ini terbukti cukup berhasil melenyapkan puluhan ribu emu dalam waktu 6 bulan. Akibat peristiwa ini, yang semula burung emu dianggap sebagai hama, lalu pada akhirnya burung emu mendapat perlindungan dari pemerintah Australia sampai saat ini. Kondisi burung emu pasca perang emu dan setelah dilindungi oleh pemerintah Australia telah membaik secara signifikan. Meskipun ada tantangan dalam mengelola konflik antara emu dan aktivitas pertanian, pendekatan yang lebih seimbang dan berkelanjutan telah diadopsi. Emu kini dihargai tidak hanya sebagai bagian dari ekosistem Australia, tetapi juga sebagai simbol nasional dan sumber daya yang berharga. Hal ini mencerminkan kompleksitas hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dan itulah dia perang emu. Meskipun perang ini terlihat sepele dan konyol, namun dalam konteks yang lebih luas merefleksikan perjuangan manusia melawan kekuatan alam, ketidakpuasan sosial, dan dampak dari kebijakan pemerintah yang gagal. Inilah yang menjadikan perang emu sebagai bagian penting dari sejarah Australia.